Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Edi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eh, jurnal penelitian sintesis dimetil asetal citronellal dengan katalis gas HCl. Di sini kami akan membahas mengenai reaksi adisi karbonil pada citronellalnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Nurrahmatilla bersama rekan saya yaitu ada Janesa Senang Naulia Harahap dengan NIM belakang 008, Vanessa Meliasari dengan NIM belakang 029, dan Feni Eka Karisma dengan NIM belakang 030. Berikut yang akan kami paparkan yaitu Berikut pendahuluan, yang akan manfaat kami penelitian, paparkan persamaan yaitu ada reaksi dan pendahuluan, mekanisme, manfaat penelitian. hasil, kinetika dan energetika, stereokimia, optimasi dan diagram energi, serta kesimpulan. Masuki pendahuluan yaitu yang pertama mengenai konsep dasar reaksi adisi. Jadi reaksi adisi sendiri merupakan penambahan molekul ke senyawa tak jenuh atau senyawa dengan ikatan rangkap untuk memutus ikatan rangkapnya dan membentuk ikatan tunggal baru yang lebih jenuh. Nah, pada karbonil seperti pada aldehida atau keton, atom karbonnya itu bersifat sangat elektrofilik atau haus elektron. Hal ini itu disebabkan oleh perbedaan keelektronegativan yang besar antara atom C dengan O, di mana oksigen itu menarik elektron lebih kuat sehingga karbon bermuatan parsial positif dan oksigen itu bermuatan parsial negatif. Mekanisme umum adisinya itu dimulai ketika nukleofil menyerang atom karbon-karbonil tersebut. Nah, serangan ini tuh menyebabkan terbukanya ikatan pi dan pasangan elektron itu berpindah ke atom oksigen, membentuk intermediat bermuatan negatif yang disebut alkoksida. Nah, intermediat alkoksida ini akan mengalami protonasi dari sumber asam seperti H2O atau HCl dan menghasilkan alkohol sebagai produk akhir yang lebih stabil. Selanjutnya yaitu salah satu contoh dari reaksi adisi karbonil itu ada pada pembentukan hemiacetal dan asetal. Nah, ketika aldehida atau keton itu direaksikan dengan alkohol, akan terbentuk senyawa antara bernama hemiasetal. Dalam kondisi asam dengan tambahan molekul alkohol lagi, hemiasetal yang kurang stabil ini akan bertransformasi menjadi asetal yang jauh lebih stabil. Dalam sintesis organik, pembentukan asetal ini sangat penting karena fungsinya sebagai gugus pelindung atau protecting group yang stabil pada rentang pH 4 hingga 12. Nah, mengapa kita perlu melindungi gugus ini? Kasusnya ini ada pada jurnal yang kami ambil, yaitu di sini menggunakan senyawa citronellal, di mana citronellal ini memiliki dua gugus fungsi aktif sekaligus, yaitu aldehida dan alkena. Nah, masalahnya dalam suasana asam, citronellal ini cenderung mengalami reaksi samping berupa siklikasi intramolekul menjadi isomer isopulegol. Oleh karena itu, agar kita bisa memfokuskan reaksi kimia pada bagian alkenanya saja, tanpa merusak gugus aldehida, kita perlu memproteksi aldehida tersebut dengan mengubahnya menjadi dimetil asetal citronellal yang lebih stabil. Manfaat dari penelitian ini yaitu ada beberapa, seperti manfaat strategis dalam sintesis organik, yaitu berpusat pada strategi proteksi gugus aldehida agar tetap stabil, yang secara krusial itu mencegah terjadinya reaksi samping berupa siklikasi menjadi isopulegol. Senyawa asetal yang dihasilkan itu juga terbukti memiliki stabilitas tinggi pada rentang pH 4 hingga 12. Dari sisi teknis sintesis, penelitian ini tuh meningkatkan efisiensi melalui penggunaan agen pendehidrasi CaCl2 untuk menggeser kesetimbangan ke arah produk. Selain itu, dengan kontrol reaktivitas gas HCl yang presisi, kita dapat menekan potensi kerusakan struktur molekul sehingga optimasi kemurnian produk akhir itu dapat dicapai hingga angka 86,39%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari reaksi ini. Ini ada untuk tahap pertama itu ada protonasi gugus karbonil. Di mana pada tahap awal ini itu atom oksigen pada gugus aldehida citronellal itu diprotonasi oleh HCl. Nah, protonasi ini tuh meningkatkan sifat elektrofilik atom karbon-karbonil sehingga karbon menjadi lebih mudah diserang oleh nukleofil. Tahap ini tuh bisa dibilang itu merupakan aktivasi gugus karbonil dalam suasana asam. Lalu untuk tahap selanjutnya itu ada serangan nukleofilik metanol, di mana molekul metanol ini bertindak sebagai nukleofil dan menyerang atom karbon-karbonil yang telah teraktivasi. Nah, ikatan rangkap CO ini itu terbuka sehingga terbentuk intermediat tetrahedral yang mengandung gugus OH dan OCH3 pada karbon yang sama.
Lalu untuk tahap ketiga itu ada deprotonasi, deprotonasi untuk membentuk hemiasetal, di mana ion klorida itu atau molekul pelarut itu mengambil proton dari gugus metanol yang terikat. Nanti hasilnya itu tuh terbentuk senyawa hemiasetal yang memiliki satu gugus hidroksil dan satu gugus metoksi. Lalu untuk tahap keempat itu ada protonasi gugus hidroksil, yang dimana gugus OH pada hemiasetal itu diprotonasi kembali oleh HCl sehingga berubah menjadi gugus OH2+. Nah, protonasi ini tuh penting karena air itu merupakan gugus pergi atau living group yang baik sehingga mempermudah tahap berikutnya. Lalu untuk tahap kelima itu ada pelepasan molekul air, di mana molekul air ini akan dilepas dari intermediate sehingga terbentuk ion oksonium atau karbokation yang distabilkan oleh atom oksigen. Nah, tahap ini itu menghasilkan pusat karbon yang sangat reaktif terhadap serangan nukleofil berikutnya, yaitu untuk tahap yang selanjutnya yaitu serangan metanol kedua. Eh, Molekul metanol kedua ini tuh menyerang karbon elektrofilik tersebut dan menghasilkan senyawa asetal terprotonasi yang memiliki dua gugus metoksi. Lalu untuk tahap ketujuh itu yaitu tahap terakhir yaitu deprotonasi akhir membentuk dimetil asetal citronellal. Jadi di ion C-almin itu mengambil proton dari asetal terprotonasi tadi sehingga terbentuk produk akhir berupa dimetil asetal citronellal. Pada tahap ini tuh katalis asam atau HCl itu diregenerasi kembali sehingga dapat digunakan kembali dalam siklus reaksi. Selanjutnya ada hasil. Jadi penelitian ini menemukan bahwa penggunaan gas HCl secara terbatas efektif sebagai katalis untuk mensintesis dimetil asetal citronellal tanpa memicu reaksi samping berupa siklisasi menjadi isopulegol. Temuan menunjukkan bahwa penambahan CaCl2 dan peningkatan suhu reaksi secara signifikan meningkatkan konversi citronellal dengan hasil kuantitas asetal mencapai 48,65% dalam 40 jam yang kemudian dimurnikan menjadi 86,39% melalui distilasi fraksinasi pengurangan tekanan. Struktur produk 26 dimetil 88 dimetoksi 2 oktena ini dikonfirmasi melalui analisis GCMS dengan puncak dasar M per Z 75 data IR yang menunjukkan munculnya serapan HCO ether 1126,43 dan 1050,99 cm serta spektrum HNMR yang membuktikan keberadaan dua gugus metoksi pada singlet lambda 3,20 ppm. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari produk ini dianalisis menggunakan GCMS. Nah, untuk bagian GC ini digunakan untuk memisahkan komponen senyawa. Sedangkan untuk MS digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmentasi. Nah, dari bagian GC ini berfungsi untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan volatilitasnya. Setelah terpisah, masing-masing komponen itu masuk ke spektrofotometer massa untuk dipecah menjadi fragmen-fragmen ion. Nah, pola fragmentasi tersebut itu kemudian dibandingkan dengan database atau library. Nah, hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa produk utama teridentifikasi sebagai dimetil asetal citronellal dengan similarity index produk utama sebesar 75%. Nah, tapi nilai ini tuh menunjukkan adanya kecocokan dengan database, namun belum cukup tinggi untuk dijadikan satu-satunya dasar identifikasi. Oleh karena itu, diperlukan konfirmasi menggunakan spektroskopi IR dan NMR. Selanjutnya, yaitu ada pengaruh suhu terhadap pembentukan dimetil asetal. Jadi pada penelitian ini digunakan dua variasi suhu, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius dan 64 derajat Celcius. Namun jika dilihat pada suhu 60 derajat Celcius, diperoleh jumlah asetal yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu 30 derajat Celcius. Secara kinetika, hal ini tuh dapat dijelaskan karena kenaikan suhu itu meningkatkan energi kinetik molekul. Karena molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensinya tumbukan efektifnya lebih jadi meningkat. Akibatnya semakin banyak molekul yang mampu mencapai energi aktivasi dan membentuk produk. Selanjutnya yaitu kinetika reaksi, di mana persamaan laju reaksi dalam penelitian ini tuh
Secara teoritis ditulis sebagai rate sama dengan konstanta dikali konsentrasi citronellal dan metanol. Nah, jadi secara teoritis molekuler dasarnya, reaksi ini tuh mengikuti reaksi orde 2 karena tahap penentu lajunya atau rate determining step-nya itu melibatkan tumbukan langsung antara molekul citronellal sebagai elektrofil dan metanol sebagai nukleofil penyerang. Namun, dalam eksperimen nyata, metanol yang digunakan itu biasanya dalam jumlah yang sangat berlebih. Nah, kondisi melimpahnya metanol ini membuat konsentrasinya dianggap konstan sepanjang reaksi berlangsung, sehingga dalam praktik itu laju reaksinya seolah-olah hanya dikendalikan oleh konsentrasi citronellal saja, sehingga disebut fenomena ini sebagai kinetika order pseudo 1 atau pseudo first order terhadap citronellal. Selanjutnya ada identifikasi stereokimia melalui spektrum HNMR. Jadi untuk membuktikan struktur stereokimianya, spektrum HNMR ini menunjukkan adanya dua sinyal metil yang berbeda pada pergeseran kimia sekitar 1,6 sampai 1,8 ppm. Perbedaan sinyal ini mengonfirmasi bahwa kedua gugus di dalam molekul. Data ini menjadi bukti kuat adanya pengaruh stereokimia pada produk asetal yang terbentuk. Selanjutnya, stereokimia pada sintesis dimetil asetal citronellal. Jadi pada proses sintesis kita menggunakan R plus citronellal dengan pusat kiral pada atom karbon C3 dan konfigurasi absolut R ini tetap terjaga atau tidak berubah selama reaksi karena asetalisasi hanya terjadi pada gugus karbonil di ujung rantai, bukan pada pusat kiralnya. Tanpa adanya pemutusan ikatan pada atom C kiral, produk akhir 26 dimetil 88 dimetoksi 2 oktena ini tetap memiliki sifat optis aktif yang sama dengan bahan awalnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada optimasi energi. Jadi untuk memahami kestabilan masing-masing tahap reaksi ini dilakukan optimasi struktur menggunakan Gaussian. Nah, optimasi ini itu bertujuan untuk mencari geometri molekul yang memiliki energi paling rendah sehingga mendekati kondisi yang stabil. Nah, setiap tahap mekanisme itu memiliki nilai energi total, energi tolakan inti, dan energi elektronik yang berbeda. Nah, perbedaan energi ini tuh menunjukkan bahwa selama reaksi berlangsung itu molekul terus mengalami perubahan struktur dan kestabilan. Nah, intermediate yang lebih stabil umumnya itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan spesies yang sangat reaktif. Nah, data optimasi ini membantu memvisualisasikan bagaimana energi berubah sepanjang jalur reaksi. Seperti pada tahap 1 ini pada citronellal dengan energi total sekian, dengan tahap 2 yaitu citronellal terprotonasi, dan selanjutnya di tahap ketiga untuk struktur dari intermediat serangan nukleofilik, dan untuk tahap keempat yaitu pada hemiasetal. Dan selanjutnya pada tahap kelima pada hemiasetal terprotonasi dengan energi sekian, dan tahap 6 oksokarbokation, dan tahap 7 yaitu dimetil asetal citronellal dengan energi yang didapatkan dari optimasi yaitu sekian. Nah, dari hasil dari optimasi tadi itu diplot dalam diagram energi dengan sumbu X-nya itu titik koordinat dan sumbu Y-nya merupakan energi yang didapatkan di data sebelumnya. Nah, diagram energi ini itu digunakan untuk menggambarkan perubahan energi relatif selama reaksi berlangsung. Nah, sumbu vertikal ini menunjukkan energi potensial sistem, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan koordinat reaksi. Setiap titik pada diagram ini tuh mewakili satu tahap mekanisme yang telah dioptimasi karena memiliki tahap 7. Nah, puncak kurva ini menggambarkan kondisi energi tinggi yang berkaitan dengan proses pembentukan atau pemutusan ikatan. Sedangkan bagian lembah menunjukkan intermediate yang relatif lebih stabil. Secara umumnya itu pembentukan dimetil asetal berlangsung melalui beberapa intermediate sebelum akhirnya mencapai produk akhir yang lebih stabil. Nah, yang adanya katalis HCl itu membantu menurunkan hambatan energi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih mudah. Baik, dengan ini
Kesimpulan dari presentasi kami yaitu yang pertama, citronellal berhasil dikonversi menjadi dimetil asetal citronellal melalui reaksi adisi karbonil dengan metanol menggunakan katalis HCl. Dan yang kedua, reaksi berlangsung melalui pembentukan hemiasetal dan asetal serta dipengaruhi oleh suhu, katalis, dan kondisi reaksi. Kemudian HCl berperan sebagai katalis yang menurunkan energi aktivasi, sedangkan CaCl2 membantu menggeser kesetimbangan ke arah produk dengan mengikat molekul air. Peningkatan suhu meningkatkan laju reaksi dan jumlah produk yang terbentuk. Dan hasil GCMS menunjukkan similarity index sebesar 75% untuk dimetil asetal citronellal sehingga diperlukan konfirmasi menggunakan analisis spektroskopi lainnya. Reaksi juga menghasilkan produk samping berupa isopulegol dan neoisopulegol yang menunjukkan adanya aspek stereokimia dalam reaksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.